Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya lidah dan lisan kita kembali membaca kalimatut tahmid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah Allah memberikan nikmat tidur, kembali Allah bangunkan kita, dan kita awali hari ini dengan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian ta'lim kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semuanya. Juga mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketua DKM yang saya hormati dan seluruh jajaran, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ada di belakang. Semoga yang hadir saya doakan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Juga bagi saudara kita yang sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang oleh Allah masuk dalam 4 bulan yang Allah muliakan. 4 bulan yang Allah muliakan itu ibarat lafaz Allah itu yang satu misah. Lafaz Allah itu ada 4 huruf. Alif, lam, ha. Yang 3-nya nyambung, yang 1 misah. Alifnya misah, lalu lam hanya nyambung. Begitupun 4 bulan yang Allah muliakan. Yang 1 misah bulan Rajab, yang 3-nya berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Maka Muharram ini disebut juga bulannya Allah. Kita ingat kembali para alim ulama memberikan nasihat pada kita bahwa dimuliakannya bulan-bulan tersebut memberikan motivasi kepada kita untuk beramal, bahwa annal ma'siyata asyaddu iqaba wa anna ta'ata aksaru sawaba. Disebut bulan mulia itu karena setiap ketaatan lipat-lipat gandakan. Aksaru sawaba, pahalanya itu begitu banyak dilipat-lipat. Ngajinya Bapak Ibu saat ini berbeda di bulan-bulan yang lain, karena ngajinya Bapak Ibu saat ini masih berada di bulan yang Allah muliakan. Semua amal ibadah kita di bulan yang mulia itu aksaru sawaba, dilipat-lipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya, wa annal ma'siyata asyaddu iqaba. Ketika di bulan yang mulia itu Bapak Ibu kita semua misalnya berbuat maksiat, maka asyaddu iqaba, dosa dan hukumannya pun bakalan dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu yang tidak lepas dalam kehidupan kita yang menimbulkan kemudaratan yang besar, bahkan kemaksiatan yang besar, salah satunya adalah akibat kurang bisanya menahan amarah. Saya mendapatkan berita di tol gara-gara ada mobil yang saling pengen saling dicepat, kemudian terjadi serempetan. Maka begitu mereka para pengendara mobil turun, terjadilah cekcok, emosi tidak terkontrol, terjadilah kedzaliman, penganiayaan, sampai kemudian yang salah satunya dipenjara. Itu akibat tidak bisa menahan amarah. Bahkan di Depok kita melihat sebuah berita yang sangat mengerikan. Seorang anak berani menggorok kedua orang tuanya gara-gara masalah amarahnya. Maka kajian subuh kita pada pagi hari ini adalah babu kazmil ghaidhi, bab yang menerangkan tentang kazmil ghaidhi, menahan amarah. Dalam kajian kitab Tanbihul Ghafilin, mari kita ambil hikmah dan ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana al-Khalil bin Ahmad haddatsana Abu Ja'far ad-Dabiliyu haddatsana Abu Abdullah bin Umar haddatsana Sufyan an Ali bin Zaid an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba jamratun minan nari faman wajada dzalika minkum fa in kana qa'iman falyajlis wa in kana jalisan falyattaji'. Qala al-faqih dawu sabu al-faqih Abu Laid As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana al-Khalil, diceritakan dari Al-Khalil bin Ahmad haddatsana Abu Ja'far dan seterusnya sampai kepada sahabat Nabi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal ghadaba, sesungguhnya marah itu, jamrotun, adalah sebuah bara minan nari, dari api. Faman wajada dzalika minkum, maka barang siapa yang mengalami kondisi demikian di antara kalian, maksudnya kondisi pengen marah, fa in kana qa'iman, ketika dalam keadaan berdiri, fal yajlis, maka duduklah. Wa in kana jalisan, dan ketika dalam kondisi duduk, fal yattaji', maka berbaringlah. Saya tanya, bapak-bapak pernah marah enggak? Bu, pernah marah enggak? Kita semua pernah marah. Nabi Muhammad pun pernah marah. Jadi marah itu disebut sifat yang manusiawi. Walaupun Nabi sering berpesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bahasan kita ini tadi sesuatu yang manusiawi. Tetapi bagaimana kondisi ketika kita marah, ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu, kata Nabi, ketika Bapak Ibu lagi pengen marah atau kesel, dongkol, pokoknya pengen marah aja. Nah, kalau lagi ngadeg, Bu, ngadeg, berdiri. Kalau lagi ngadeg berdiri, disuruh duduk, kata Nabi. Mau jengkel sama siapa aja, pengen marah sama anak, lagi pengen marah sama suami, atau marah siapa, kalau lagi berdiri disuruh duduk. Kalau lagi sedang duduk masih pengen marah juga, disuruh fal yattaji', disuruh berbaring alias rebaan. Qala haddatsana Muhammad bin al-Fadli, diceritakan dari Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad bin Ja'far, diceritakan dari Muhammad bin Ja'far, dan seterusnya an Abi Sa'id Al-Khudri, kembali dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sa'id Al-Khudri itu, Bu, Pak, ayah beliau itu dalam sejarah diceritakan Malik bin Sinan. Waktu perang Uhud dengan Nabi Muhammad itu sampai sempat menelan darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayahnya sahabat Abi Sa'id Al-Khudri saat perang Uhud. Karena Nabi saat perang Uhud itu banyak darah yang keluar dari wajahnya. Nah, ayahnya beliau itu sampai mengusap wajahnya dan menelan darahnya. Lalu Nabi pun berkata, siapa yang darahnya menyatu dengan darahku, maka bebaslah dia dari api neraka. Nah, sahabat Sa'id Al-Khudri ini kembali menceritakan dawuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghadaba fa innahu yuqidu fi fuadi ibni adam an-nara. Alam tara ila hadikum idza ghadiba kaifa tahmaru aynahu wa tantafihu awdadahu. Fa idza hasadukum bi syai'in min dzalik falyattaji wal yalsiq bil ardi. Iyyakum wal ghadaba, waspadalah dari ingin marah. Kita semua ada banyak sebab pengen marah tuh banyak. Berwaspadalah atau hati-hatilah kalian semua dari amarah. Fa innahu, maka sungguhnya amar itu yuqidu fi fuad ibni adam an-naro. Karena marah itu akan menyempitkan, menyesakkan di dada, di hati anak cucu Adam. An-naro,
dari panasnya api. Alam taro ila hadikum, apakah kalian tidak melihat di antara kalian idza ghadiba, ketika sedang marah, kaifa tahmaru ainahu, orang kalau lagi marah katanya tahmaru ainahu, matanya merah Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah ngelihat lah, orang kalau udah marahnya berlebihan matanya merah. Wa tantafihu audajuhu, dan urat lehernya samping kanan kirinya itu melembung. Tahu melembung Pak? Melembung itu apa ya? Wah, tegang, membesar urat lehernya orang itu. Bapak kali-kali kalau lagi marah ngaca deh Pak. Boro-boro baca doa Allahumma hasanta, pengen tahu kalau lagi marah kayak gimana sih gitu. Nah, matanya merah, urat-urat lehernya mengembang alias tegang, membesar gitu loh. Fa idza ahassa ahadukum bi syai'in min dzalik, nah ketika di antara kalian mengalami kondisi seperti itu, kata Nabi, fal yataji', maka segera berbaringlah, wal yalsiq bil ardi, dan tempelkan di lantai atau di bumi. Badan kita itu dibaringkan sampai ya nempel ke lantai. Kok di sini kalimatnya bil ardi itu maknanya bisa ke lantai gitu. Bapak pernah nggak dapat keterangan orang kena petir disuruh berbaring di bumi? Pernah nggak Pak begitu Pak? Orang kena petir lalu disuruh berbaring di bumi, di tanah gitu. Nah, ini kena petir Pak. Artinya petirnya katanya bisa menyerap ke. Nah, yang udah ngalamin ada nggak di sini? Intinya saya dapat berita begitu, bener enggaknya saya nggak tahu. Nah, kondisi marah itu ada bara api di dalam tubuhnya itu, oleh Nabi disuruh fal yalsiq bil ardi, berbaringnya sampai tempelkan badan kita ke lantai. Ya, makna ardi ya bisa lantai gitu. Nggak harus Bapak keluar rumah lalu cari tanah, saya tanah baring begitu. Arti alias tiduran atau rebahan gitu. Waqala, dan dikatakan inna minkum mayyakunu, inna minkum, dan diantara kalian kondisi orang marah itu macam-macam. Mayyakunu, barang siapa yang ada dalam kondisi orang marah tadi, syari al-ghadabi, ada orang yang marah itu syari al-ghadabi, jenis-jenis orang marah nih. Ada jenis orang yang syari al-ghadabi, cepat marah, syari al-fai'i, dan cepat reda. Ada orang gampang marah dan cepat reda marahnya. Ini kalau dalam ilmu psikologi namanya apa? Orang gampang emosi itu, iritabilitas. Ada orang gampang tersinggung dan gampang marahnya orang itu. Tapi kondisi yang gampang marah itu ada besari al-fai, dan cepat reda, cepat selesai marahnya. Fahaduhuma bil akhari, yani yakuna haduma bil akhari qisasun. Artinya ada keseimbangan, orang yang cepat marah dan cepat reda dari marahnya. Wa minkum, dan diantara kalian juga mayyakunu bati al-ghadabi bati al-fai'i. Ada juga orang itu marahnya lamban, tapi lamban pula redanya. Orang itu nggak gampang marah, tapi ketika marah lamban pula selesai marahnya gitu. Itu ada model yang begitu tuh. Tadi yang pertama cepat marah, cepat reda. Nah yang kedua ada yang lamban marahnya, lamban pula redanya. Dan itu pun ada keseimbangan. Wa yakunu ahaduma bil akhar.
Wa khairukum dan sebaik-baiknya diantara kalian man utawi sapana wong kana kang ana sapa man bati al-ghadabi yang lamban marah syari al-fai tapi cepat reda. Di antara kita walaupun masih ada yang marah disebut khairukum, kita disebut sebaik-baiknya orang yang bati al-ghadab, orang yang lamban marahnya tapi syari al-fai, cepat redanya. Nah, mungkin diantara kita ada yang begitu. Ya, di sini ada yang gampang marah di sini, Pak. Bu, Ibu gampang marah nggak, Bu? Ada. Yang mana orang yang mana? Oh, nggak ada di sini, nggak ada ya. Ada orang yang dikatakan wa khairukum katanya, dan sebaik-baik kalian man kana bati al-ghadabi syari al-fai, lamban marahnya tapi cepat sembuhnya lah gitu lah, cepat sembuh dari marah maksudnya. Wa syarrukum dan sejelek-jelek diantara kalian man kana syari al-ghadabi, cepat marah, bati al-fai tapi lamban selesai marahnya. Marahnya gampang tapi lama selesainya itu. Mana terus sampai 3 hari masih marah aja. Ya, ada di sini, Pak. Begitu, Pak. Enggak ada yang ngaku. Nah, sejelek-jelek di antara kalian katanya orang yang marahnya lama, marahnya cepat tapi lamban redanya tuh. Itu beberapa kondisi macam-macam orang yang marah. Waruya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kadzama ghaidon. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu an Rasulillah, baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Nabi bersabda, man utawi sapane wong kadoma kang menahan al-ghaidha marah, man kadoma ghaidon, barang siapa yang menahan marah, wa huwa yaqdiru ala ayyumdiyahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya. Kita ini pengen marah karena ada sebab gitu, dan kita mampu untuk melampiaskan marahnya. Falam yumdihi, tapi tidak kita lakukan, kita masih bisa menahan marah kita, maka mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridho, Allah akan memenuhi qalbahu hatinya yaumal qiyamati pada hari kiamat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini bisa mengekang, bisa menahan amarahnya, Pak. Padahal dia bisa marah tapi dia tahan. Ada orang jengkelin banget, dia bisa marah bahkan melakukan sikap kemarahannya, tapi dia tahan, dia nggak jadi, dia simpen aja. Maka kata Nabi yaitu mala Allahu, Allah akan memenuhi hatinya, ngebeki hatinya. Ngebek itu ya mengisi hatinya. Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat itu ridho dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sering nggak nahan marah, Pak? Sering, padahal ada sebab marah. Bapak sama anak kesel banget, tapi bapak pengen mukul tuh nggak jadi, Pak. Padahal bapak bisa nabok anak itu, bisa. Di rumah, dalam rumah, bapak punya kesempatan nabok anak, tapi tidak bapak lakukan itu. Bapak tahan itu tangan agar tidak ada main tangan ke anak. Itu namanya bapak termasuk orang yang wa huwa yaqdiru ala ayyumdihu. Ada kesempatan marah tapi bapak nggak jadi. Bapak lembutkan kembali hati bapak, kalimatnya juga dilembutkan, maka mala Allah kan isi hati kita itu, Pak, dengan keridhoannya Allah. Amin ya rabbal. Begitupun ibu lagi kesel banget sama suami,
pengen banget ngatain suami dengan kata-kata yang kasar, padahal ibu bisa. Di ruang tamu ibu sendiri di rumah adanya ibu doang sama suami, ibu pengen maaf maki-maki suami karena suami melakukan misalnya perbuatan yang kurang enak, tapi ibu tahan itu. Ibu memilih menahan amarahnya. Ibu termasuk golongan yang menahan amarah. Bu, pengen gak marah sama suami, Bu? Pernah, Bu, pengen marah sama suami, Bu? Pernah, Ustadz, pernah. Kapan? Ya ketika suami gak ngasih duit. Pengen marah saya sama suami. Pak, istri kita itu, Pak, biarpun kita tidak ganteng, yang penting punya duit. Kata istri kita, biarpun kita hitam, yang penting suami kita punya duit. Tuh, Pak. Bahkan biarpun suami sering keluar kota, yang penting ninggalin duit. Karena yang penting bagi istri kita itu duit. Suami mah gak penting. Begitu, Bu, ya? Oh enggak, katanya dua-duanya penting. Ibu bisa marah karena suami nggak ngasih duit, wajar. Kita lanjutkan. Bagaimana tadi, Bu? Orang yang bisa menahan marah, walaupun dia punya kesempatan melampiaskan amarahnya, maka malah Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridho. Tuh. Wa yuqalu maktubun, dan dikatakan maktubun tertulis fil Injil, di dalam kitab Injil, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, uzkurni hina taghdab, ingatlah kepadaku ketika saat marah. Uzkuruka hina aghdab, dan aku akan ingat kepadamu ketika aku marah. Ini maksudnya ketika kita lagi marah, nasihat seperti ini pun tertulis, Pak, di dalam kitab Injil, ya. Kalau lagi marah, ingat kepada Allah, agar Allah ingat kepada kita, lalu Allah memberikan rahmat kepada kita agar marah kita tidak berlebihan. Tuh, karena kalau sudah marah itu, ya mohon maaf, Pak, tadi hal yang sepele kalau sudah marah akan jadi besar. Wardo, dan relakan dan relalah, binusrati laka, dengan pertolonganku kepadamu, fa in nusrati laka, maka sungguhnya pertolonganmu padamu itu khairun, lebih baik min nusratika li nafsika, daripada pertolongan dirimu kepada dirimu sendiri. Waruya an Umar bin Abdul Aziz annahu qala li rajulin aghdabuhu, diceritakan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengalami sebuah kondisi, annahu qala li rajulin aghdabahu. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menemui seorang yang membuat dia marah. Laula annaka aghdabtani la'aqabtuka. Arada bidzalika qala Allah Ta'ala wal kadiminal ghaid. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pengen memukul atau pengen menghukum seseorang, tapi orang yang dipukul itu bikin dia jengkel, bikin dia marah. Tapi kemudian Umar bin Abdul Aziz itu tidak melakukan itu. Kenapa? Karena orang itu sudah membuatnya marah. Akhirnya hukumannya enggak jadi. Beliau ingat wal kadhiminal ghaidho. Beliau ingat dengan firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-134 tuh, yang tadi muqaddimah saya baca, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin. Itu surat yang ke-133-nya. Lalu ayat tersebut banyak ulama menafsirkan yang sederhananya kita pahami dari guru-guru kita, wasari'u, maka segeralah. Mari kita bersegera ila magfiratin, dari mencari ampunan Allah, mencari rahmat Allah. Untuk apa? Agar wajannah, kita diberikan rahmat surganya Allah. Yang apa surga itu? Arduhas samawati wal ar, luasnya seperti langit dan bumi. Surga itu uiddat lil muttaqin, uiddat lil muttaqin, dikhususkan akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu ayat berikutnya itu lanjutannya apa? Wa anfiqu fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ayat ini menjelaskan tentang itu. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah berinfak fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Bapak kalau infak tuh jangan lagi banyak duit doang, maksudnya. Lagi sedikit pun duit, silakan sebagian tetap diinfakkan. Lalu ciri yang berikutnya orang takwal kadiminal ghaidha, pandai menahan amarah, wal afina anin nas, lalu memaafkan. Ini ada kisah, saya ceritakan saja. Ada kisah dari mana? An Maimun bin Mahron. Diceritakan Maimun bin Mahron itu punya pembantu, Bu, punya budak. Kan zaman dulu mah ada budak-budak itu punya. Disuruh bawain makanan yang berkuah. Lalu pembantu itu kesandung dan kuahnya itu menjatuhi badannya Maimun bin Mahron. Ya. Fa'asarat fasabbat. Kuahnya jatuh, lalu Maimun bin Mahron itu pengen marah, pengen mukul. Budak tadi ngomong, ya maulaya ista'jil qaulallahu ta'ala. Ya maulaya ista'jil, katanya. Ingatlah atau laksanakanlah qala Allah Ta'ala, firman-Nya Allah, wal kadiminal ghaidha. Ada bahasa kita, pembantu mau dipukul sama majikan, lalu pembantu ngomong, Tuhan, ingat Allah berfirman wal kadiminal ghaidha, katanya. Tahanlah amarah, katanya. Ya Maimun bin Mahron akhirnya enggak jadi. Ya, enggak jadi saya. Enggak jadi. Begitu marah ngomong ayat tadi enggak jadi. Qad fa'altu, ya aku enggak jadi, katanya. Faqalat i'mal bima ba'dah, dan lakukan perbuatan setelahnya. Apa itu? Katanya. Wal afina 'anin nas, maafkan kesalahan saya. Kata Maimun, ya udah saya maafin. Wah, dari tadi pengen mukul karena ingat ayat tadi enggak jadi, lalu wal afina 'anin nas, ya aku maafin, katanya. Lalu lanjutkan perbuatan berikutnya apa ayatnya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya udah, kalau gitu kata Maimun, kamu aku merdekakan, katanya itu. Kalau ibarat sekarang Bapak punya pembantunya begitu jengkelin, lalu Bapak pengen marah, pembantu ngomong, Pak, ingat Pak, wal kadiminal ghaidha. Bapak tetap marah enggak? Kata Bapak, saya tahu, tapi kamu memang salah, katanya. Tetap aja kita marah. Tapi kalau yang mencoba ingin ikut Maimun bin Mahron, ya Bapak tahan. Lalu wal afina 'anin nas, ya aku maafin kamu. Paling Bapak bilang begitu, jangan ulang lagi ya, kan begitu Pak ya.
Lalu wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baiknya apa? Ntar aku gajinya aku naikin ya. Nah itu namanya berbuat baik tuh. Itu kisah. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pun pernah ingin menghukum pemabok. Ya, wa dzukira annahu ra'a sakarana farada ayyaqudahu fayu'izzuru fasatamahu syakron. Umar bin Abdul pernah melihat orang pemabok pengen menghukum mabok, falamma syatamahu raja Umar. Tiba-tiba pemabok itu bikin dia jengkel, bikin dia marah. Maka faqila lahu ya Amirul Mukminin lamma syataka taraktahu. Kenapa engkau tidak jadi menghukum malah meninggalkannya tadi gitu kan. Nah Umar ngomong li'annahu aghdabani, karena dia telah bikin aku marah katanya. Kalau kita kan menghukum karena kita marah Pak ya. Tadi Umar bin Abdul Aziz itu pengen hukum pemabuk nggak jadi karena pemabuk tiba-tiba bikin dia marah, bikin dia jengkel. Apa jawabannya? Falau azzartuhu lakana dzalika lighadabi nafsi. Aku tidak mau katanya menghukum orang gara-gara kemarahan pribadi. Walau uhibbu an adrib musliman li himiyati nafsi. Jadi Umar bin Abdul Aziz menghukum orang yang bersalah itu bukan karena marah, tapi karena hukum Allah. Kita pun mari belajar bersama-sama Pak. La taghdab lakal jannah. Salah satu pesan Nabi ketika kita selalu bisa la taghdab, jangan marah, lakal jannah, bagimu surga. Artinya walaupun marah ini adalah sifat yang tidak bisa lepas dari kita, setidaknya mari belajar qadzmil ghaibi, selalu menahan amarah. Ya bayangin Pak, orang bisa membunuh karena marah, orang bisa dipenjara karena akibat marah, suami istri bisa terjadi perceraian karena marah, anak kita pukul karena marah. Semuanya Islam menggambarkan marah itu perbuatan yang dilarang. Tetapi sekali lagi kita dijadikan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu umat yang terbaik. Banyak fasilitas-fasilitas agar segala kesalahan kita diampuni oleh Allah. Salah satunya adalah fasilitas ketika kita mampu menahan amarah kita. Ingat terus dalam diri kita pasti bisa marah, tapi insya Allah kita bisa juga menahan amarah. Amin ya rabbal. Nah kita nantikan lanjutkan kajian subuh bab ini dalam kesempatan yang lain. Insya Allah Bapak selalu istiqomah ngaji, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.